Baik, perkenalkan nama saya Revi Nurani Nurrohmah, umurnya 20 tahun, prodi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Fakultas Sekolah Vokasi. Nama aku Indriana, biasa dipanggil Indri. Usiaku saat ini 35 tahun. Aku sebagai mahasiswa prodi Magister Manajemen di FEB UGM Yogyakarta. Saya sibuk di organisasi, sampingan kerja di Miss Cimory. Kebetulan saya diamanai sebagai ketua angkatan. Aku juga seorang ASN, sudah menikah dengan 2 orang anak. Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Menurut aku pendidikan itu penting banget buat semua orang. Semua orang itu harus memperoleh pendidikan, harus mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu kan nggak cuma soal gelar atau ijazah ya. Pendidikan itu bisa aja pendidikan formal atau non-formal. Nah, dengan memperoleh pendidikan itu pasti seseorang bisa membuat dirinya jadi lebih baik. Bisa punya attitude yang baik, punya pola pikir yang baik. Kalau menambah wawasan udah pasti ya. Siap untuk menghadapi kesempatan, challenge di kehidupannya nanti. Apalagi buat seorang ibu. Nah, pendidikan itu penting banget. Bahkan kalau bisa ibu itu punya pendidikan tinggi, karena dari ibu-ibu yang cerdas, lahirlah anak-anak yang cerdas. Menurut saya, pendidikan itu penting, karena bagi saya sendiri, saya tidak bisa mengubah ekonomi keluarga saya tanpa pendidikan. Dan menurut bapak saya tidak bisa memberi saya bekal harta yang melimpah selain dari diri saya sendiri. Saya hanya berbekal dengan ilmu. Jadi, gimana pun caranya, saya harus berusaha semaksimal mungkin di bidang pendidikan agar bisa merubah ekonomi keluarga saya. Ya karena di sisi lain saya SMK ya Kak. Dan menurut saya SMK itu nggak bisa gitu buat kuliah. Tapi ternyata di akhir kelas 12 itu ada pemilihan siswa eligible. Nah, di situ dipilih dan kebetulan saya menjadi juara 1 paralel. Nah, kenapa saya ragu buat kuliah? Karena ekonomi keluarga. Saya dari SD sampai SMK full kuliah dengan beasiswa PIP waktu itu. Jadi orang tua nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan pikiran saya ya Kak, kalau kuliah itu pastinya mahal. Terus buat cari beasiswa gitu, menurut saya dulu itu susah. Jadi kayak ya udahlah ambil SMK, besok lulus langsung kerja biar bisa membantu ekonomi keluarga gitu. Terus orang tua juga udah tua, kerjanya juga nggak kerja yang dapat gaji tiap bulan gitu, karena kan petani ya Kak. Taulah kalau petani gimana gitu. Terus saya itu anaknya yang nggak enakan, nggak mau membebani gitu. Jadi gimana pun caranya pengen usaha sendiri. Terus waktu SMK, karena kepilih menjadi eligible, jadilah bimbang ini mau tak ambil atau enggak gitu. Terus cari info-info beasiswa. Jadi awalnya saya cari beasiswa dulu. Daftarlah di PIP itu, PIPK, KIP. Nah, udah daftar, itu belum izin sama orang tua. Daftar dulu, yang penting daftar dulu. Baru konsultasi ke guru BK bolak-balik gitu. Dan cerita, Pak saya pengen coba deh gitu. Tapi pengen coba di UGM. Tapi malah diginiin Kak. Ingat loh, kami itu lulusan SMK. Kalau mau UGM, sainganmu SMA se-Indonesia. Dan waktu itu saya kekeh, pokoknya mau coba dulu, gimana pun hasilnya, yang penting saya nyoba dulu gitu ya Kak. Tapi masih tetap bingung gitu, sampai nangis-nangis, dan Hamin 3 hari penutupan itu baru memutuskan. Dan alhamdulillahnya bisa keterima, dan bisa mendapatkan UKT 0. Di situ orang tua seneng banget sampai alhamdulillah nggak berhenti-berhenti. Karena menurut saya, kesempatan eligible itu nggak bisa didapatkan 2 kali. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Karena itu saya diterima dan kepilih, ya udah saya manfaatkan kesempatan itu. Karena bagi saya, selagi ada kesempatan, ya udah saya coba. Gimana pun caranya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kesempatan tersebut dan memanfaatkannya. Sebenarnya orang tua saya itu mendukung 100% ya Kak soal pendidikan, karena mereka kan lulusan SD dan pastinya punya impian ya pengen anaknya kuliah atau sekolah setinggi-tingginya. Mendukung 100% dan mereka juga berusaha semaksimal mungkin gimana pun caranya untuk memenuhi kebutuhan aku. Tapi
ya balik lagi aku itu anaknya yang sungkan. Aku nggak mau minta uang saku gitu, nggak mau. Makanya aku ambil sampingan dari Miss Cimory itu jualan untuk keperluan seharian gitu. Ya orang tua tetap ngasih, tapi nggak yang patokan tiap bulan segini, itu nggak. Cuman mereka punya berapa ya udah dikasih. Tapi tiap dikasih itu aku malah nangis Kak, karena ya gimana ya Kak, orang-orang teman-teman yang sesuai aku di sana itu udah bisa ngasih, sedangkan aku kenapa malah aku yang dikasih gitu. Jadi jujur ya Kak, kayak menjadi beban gitu. Harusnya aku udah bisa ngasih, pengen kayak yang lain ngasih gitu, tapi belum bisa. Cuman di sisi lain orang tua saya selalu support gini, nggak apa-apa, kamu itu masih berjuang, kamu itu masih usaha, belum waktunya. Besok kalau udah lulus, udah kerja baru, selalu digituin. Orang tua aku yang di sana kerja membanting tulang ibaratnya, cuman buat aku gitu. Kayak bener-bener tanpa pamrih lah buat aku, anak satu-satunya. Dari kecil itu emang tani ya Kak, jadi ikut ke ladang gitu. Tapi semenjak udah sekolah kan sibuk ya Kak, jadi jarang ikut ke ladang. Cuman kalau misal ada kerjaan kayak kan ibu sering jualan keripik, singkong gitu, jadi bantu bikin gitu-gitu sih Kak. Cuman bantu pekerjaannya di rumah. Menurut aku itu banyak banget ya Kak pastinya. Di sisi lain aku dapat pengalaman yang banyak banget, bisa gabung organisasi dengan beraneka macam orang-orang di dalamnya. Aku bisa tahu, oh ternyata bener ya di UGM itu macam-macam, terutama skala ekonominya jelas beda. Tapi salutnya itu kalau di UGM nggak membeda-bedakan gitu Kak, semua bisa berbaur jadi satu. Kebetulan aku juga punya teman, ya kita beda-beda dari latar belakang beda tapi bisa saling rangkul gitu. Itu salah satu privilege yang aku dapat di UGM. Terus aku juga ngerasain dari diri aku sendiri banyak banget berubah. Mulai dari manajemen waktunya, jelas banget itu aku bisa lebih baik. Kemudian kan kos ya Kak, jadi bisa manajemen segalanya sendiri. Terus bisa belajar lebih mandiri lagi. Cuman kadang agak homesick karena ya biasanya kesehariannya bareng orang tua, tapi jauh. Bahkan kalau ditelepon tanya gimana kabarnya gitu malah nangis. Karena ya udah terbiasa bareng-bareng gitu. Terus pengalaman lain itu setelah masuk UGM, entah kenapa rasanya itu namanya kayak makin naik gitu lah Kak, terutama orang tua. Jadi di sana itu merasa lebih dijunjung gitu Kak. Terus juga seneng kalau ketemu, oh kamu Revi yang itu ya yang masuk berita gitu-gitu, seneng rasanya Kak. Dan teman-teman juga bisa nerima aku apa adanya gitu, seneng banget sih Kak. Kayak nggak ada kata lain yang bisa diucapin selain bersyukur bisa masuk di UGM. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya Kak, yang penting aku bisa membantu kedua orang tuaku merubah ekonomi, dan kalau mengganti atau membayar balas budi ke orang tua pasti jauh, dan pengen juga bisa lulus dengan predikat cum laude. Little dreamku ya Kak, bisa foto pakai selempang cum laude dan toga di depan GSP, terus di depan balerung sama kedua orang tuaku. Baik, ini prinsip yang aku pegang dari awal ya. Bagi aku itu, bagaimanapun keterbatasan, bagaimanapun hambatan, jangan jadikan itu sebagai keterbatasan, hambatan untuk berhenti berjuang. Tapi jadikanlah hambatan, rintangan, hal tersebut sebagai batu loncatan untuk kita meraih kesuksesan ke depannya. Di sini aku juga pengen ngucapin makasih banyak kepada kedua orang tuaku yang udah selalu support aku sampai detik ini. Mungkin kalau tidak ada kedua orang tuaku, aku nggak bakal bisa sampai di sini, di UGM yang bener-bener sampai detik ini pun aku masih melihatnya tuh, ini beneran nggak ya? Ini beneran nggak ya? Intinya makasih banget buat bapakku Satiran dan ibuku Serminah yang ada di sana, karena beliau sangat berperan besar dalam hidupku. Mungkin sampai sini belum bisa membalas apa-apa, tapi aku mau tetap berusaha agar kedepannya bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuaku.
Dan harapannya semua impian dan doa-doa kedua orang tuaku semoga bisa terwujud. Kalau saat ini saya sama suami kebetulan menjalani hubungan LDM, long distance marriage gitu. Suami di Manado. Pas matrikulasi kemarin, anak-anak itu di Tangerang, sedangkan ibunya kuliah di Jogja gitu. Jadi bisa dibilang jadi keluarga online. Kalau misalnya ketemu tuh virtual, terus lewat video call gitu. Nah, jadi kadang pada saat itu aku sama anak-anak biasanya punya quality time itu di malam hari gitu. Jadi setelah selesai kegiatan kuliah sore, malamnya itu teleponan sama mereka, sama ayahnya gitu. Jadi sebenarnya kuliah S2 itu mimpi aku dulu waktu lulus S1. Berapa tahun yang lalu ya? 12 tahun. Udah lama banget ya. 12 tahun yang lalu lulus S1 sebenarnya pengen langsung ambil S2. Tapi karena prioritasnya saat itu bekerja, jadi ya udah bekerja dulu, kemudian lambat laun waktu berlalu gitu aja, menikah, punya anak, sampai 2 tahun yang lalu di tempat kerja aku sekarang itu memberikan kesempatan ke pegawainya untuk boleh sekolah lagi gitu. Jadi dari situ tuh aku mulai bertanya-tanya, aku pengen sekolah lagi nggak ya gitu, mengingat mimpi yang dulu. Terus masih perlu nggak sih aku sekolah lagi gitu, buat apa sih? Soalnya kan kalau dipikir dengan kerjaan yang saat ini aja, ya udah cukup gitu kan. Terus everything will be fine gitu. Tapi aku coba renungkan kembali mimpi-mimpi aku, terus kalau misalnya aku ambil kesempatan itu untuk sekolah lagi, aku punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk lebih baik lagi dalam karir tentunya, dan tentu itu efeknya nggak cuma buat aku sendiri, tapi buat keluarga juga. Jadi bismillah aku coba ambil kesempatan itu, terus aku putuskan untuk kuliah lagi, walaupun agak berat ya, karena kan keluarga di Tangerang, aku harus di Jogja gitu. Mereka itu support system terbesar. Jadi alhamdulillah suami mengizinkan, dan yang terutama orang tua sih. Alhamdulillah orang tua itu berkenan untuk aku titipin anak-anak aku. Jadi saat matrikulasi kemarin kan anak aku yang usia 8 tahun masih sekolah, tanggung mau pindah segala macam. Jadi ya udah lanjutin sekolahnya di Tangerang dulu. Nanti aku di Jogja, kemudian aku berusaha sebisa mungkin ketika perkuliahan udah selesai, tugas-tugas udah selesai gitu kan, aku balik ke Tangerang. Jadi hampir setiap weekend pulang pergi Jakarta, Jogja gitu, ketemu sama anak-anak. Alhamdulillah orang tua sangat support. Jadi ketika aku berkuliah di sini, orang tua lah yang menjaga anak-anak aku, kemudian mereka juga menggantikan beberapa peran yang seharusnya aku lakukan ya, kayak misalnya mandiin, nyuapin gitu, mempersiapkan sekolah segala macem. Dan alhamdulillah sih memang harus punya support system. Itu yang membuat aku sampai bertahan sampai saat ini. Iya, suka kangen. Iya sih, matrikulasi kemarin emang cukup berat ya, waktu harus jauh dari anak-anak karena biasa sama mereka gitu. Jadi kadang sambil di tengah tumpukan tugas, tuntutan kuliah dan segala macam, masih kepikiran sama mereka gitu. Jadi apalagi ketika tahu anak sakit gitu kan, ibu nggak bisa pulang nih, masih ada kuliah, masih ada ini, baru bisa pulang mungkin 2-3 hari lagi gitu. Dan ya itu cukup bikin overthinking, dan gimana caranya aku bisa tetap fokus melakukan tugas aku, dan ya meyakinkan diri sendiri bahwa aku harus ngejalanin ini, harus melewati ini, dan harus bersabar gitu. Semua pasti bisa berlalu dan bisa mencapai hasil yang diinginkan. Setelah S2 ini, pasti aku akan balik ya, bekerja di instansi, kemudian balik lagi sama anak-anak gitu, terus menjalani peran sebagai ibu yang juga bekerja, dan aku ingin lebih baik lagi menjalani peran aku sebagai seorang ibu. Tentu kan dengan berkuliah sekarang banyak mindset-mindset baru yang aku dapat, yang bisa aku bagi sama keluarga aku. Begitu juga di tempat kerja, aku pengen kontribusi sih sebaik mungkin. Saran aku,
Pendidikan itu buat siapa aja. Para ibu di luar sana yang punya mimpi untuk sekolah lagi, untuk berkarir lebih tinggi lagi, aku support mereka untuk melakukan mimpi-mimpi mereka, karena menjadi seorang ibu itu nggak terbatas hanya harus mengurus urusan domestik di rumah, tapi mereka juga harus jadi diri mereka sendiri, harus mengembangkan diri mereka, karena ibu juga nantinya akan jadi teladan buat anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ibu bisa meraih mimpi, tentu itu akan jadi inspirasi buat anak-anak mereka juga untuk meraih hal serupa atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Jadi teruslah kejar mimpi. Aku bahagia dan bersyukur karena ini adalah kesempatan yang baik yang dikasih ke aku, dan aku ambil kesempatan ini untuk melanjutkan studi. Kemudian alhamdulillah anak-anak bisa menerima, suami bisa menerima. Jadi aku happy dengan dukungan mereka, dan ini bukan sesuatu yang bisa aku raih dulu, tapi bisa aku raih sekarang. Aku sangat bersyukur sih, dan aku happy banget.